Oke, tadi kan jika pertanyaannya boleh gak sih kura-kura kita pakai daun ketapang, saya jawab boleh ya. Nah kalau misalkan pertanyaannya, jika kura-kura sakit pneumonia, bisa gak sih sembuh dengan daun ketapang? Jawabannya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat satwa Indonesia. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah teman-teman, di video sebelumnya, jadi kura-kura ini semua habis aku treatment menggunakan Tentaklor ya. Nah tapi sebelum aku update terkait apakah Tentaklor itu bisa bikin si kura-kura nanti sembuh atau aktif kembali karena pada di basking ya. Nah kalian jangan pergunain dulu ya. Oke, catat jangan kalian pergunain dulu sampai nanti aku update videonya. Nah, di video kali ini kita mau ngapain? Jadi kemarin karena memang stok JKK aku habis dan aku masih dalam proses order, jadi kita beli ini juga, selain beli Tentaklor kita beli daun ketapang olahan ya, daun ketapang kering. Jadi ini sebenarnya banyak dipakai oleh pemelihara kura-kura ya, ikan cupang, penghobi ikan cupang. Nah kira-kira daun ketapang ini bisa gak sih dipakai di kura-kura, untuk kura-kura kita? Oke, simak videonya, jangan di skip ya. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, Bang, kura-kura boleh gak sih dikasih daun ketapang gitu? Jawabannya boleh banget ya teman-teman. Jadi kalian mau naruh daun ketapang di dalam wadah kura-kura kalian itu sangat-sangat diperbolehkan ya. Tapi ingat, kalau daun ketapang itu ada dua jenis yang biasa dijual. Yang satu masih berupa daun, nah yang satu itu udah berupa ekstrak atau ya kayak cairan larutan dari daun ketapang ya gitu. Nah biasanya sih aku pakainya itu yang udah cair. Kenapa teman-teman? Jadi kalau daun ketapang ini, kalau misalkan belum diolah sama si penjual, itu suka keluar minyak dari daun ketapangnya di airnya. Nah nanti suka kelihatan tuh kalau daun ketapang masih belum diolah, biasanya kan diolah dulu ya, jadi dari kering terus dicuci dulu, habis itu dijemur lagi sampai bener-bener kering gitu. Nah kalian kalau misalkan di rumah mau nyari daun ketapang, itu juga disarankan kalau di daerah rumah ada pohon daun ketapang, itu kalian ambil yang bener-bener daunnya udah jatuh ya teman-teman. Jangan yang masih hijau atau masih berada di pohon gitu. Jadi yang benar-benar kering dan sudah jatuh, untuk kalau kalian mau ngambil daun ketapang ya. Oke, tadi kan jika pertanyaannya boleh gak sih kura-kura kita pakai daun ketapang, saya jawab boleh ya. Nah kalau misalnya pertanyaannya, jika kura-kura sakit pneumonia, bisa gak sih sembuh dengan daun ketapang? Jawabannya enggak teman-teman. Kenapa? Nah sebenarnya di dalam, saya kurang paham ya zat-zat yang ada di daun ketapang. Cuman kalau saya baca itu memang ada yang namanya antibiotik gitu ya di dalam daun ketapang. Tapi dulu saya pernah waktu awal-awal merah kura-kura itu, kura-kura sakit saya kasih rendam daun ketapang, itu nggak ada yang nggak ada perubahannya sama sekali itu, bahkan ya sakit lagi. Jadi kalau misalkan memang pneumonia itu intinya si kura-kura jangan sampai kedinginan, karena dia awalnya kedinginan. Nah ketika sakit dia harus dapat yang anget-anget nih, misalkan kayak lampu UVA, UVB, atau kalian jemur rutin ya, atau airnya juga bisa dikasih air hangat. Pokoknya intinya jangan sampai si kura-kura itu kedinginan ya. Nah biasanya kalau misalkan dia udah mangap-mangap, itu butuh asupan antibiotik ya, kayak pakai pemakaian JKK Proker atau yang kayak kemarin ya Tentaklor gitu, itu ada antibiotik yang obat gitu kan. Nah dia itu bisa menyembuhkan kura-kura, tapi yang Tentaklor kita belum tahu ya, maksudnya dia bisa menyembuhkan dari penyakit pneumonia. Dan kalau misalkan
si kura-kuranya itu dikasih JKK, itu jangan hanya direndam tapi harus diminumkan ke kura-kuranya gitu ya. Nah kalau misalkan kalian udah udah ngasih JKK proker tapi ngerasa kura-kuranya belum baik, cepet-cepet aja dibawa ke dokter hewan. Nah nanti dari dokter hewan itu biasanya disuntik antibiotik untuk penanganan dari pneumonia teman-teman gitu. Nah tapi dari yang udah ya aku selalu bisa ya buat nyembuhin pneumonia gitu kalau misalkan belum terlalu parah, kecuali yang kemarin dia sempet sudden death ya gitu ya, mungkin aku lalai atau nggak sempet ngecek, tiba-tiba dia mati teman-teman. Lah terus bang, kalau misalkan nggak bisa buat nyembuhin pneumonia, kenapa abang pakai daun ketapang? Nah jadi gini teman-teman, kenapa saya pakai daun ketapang ya? Nah jadi kan kura-kura yang lagi sakit itu dia nggak boleh airnya kotor. Pertama, kenapa nggak boleh airnya kotor? Karena rentan daripada kemasukan bakteri ke dalam si tubuh si kura-kura. Jadi bener-bener dari kandang itu harus bersih, airnya harus rajin untuk diganti gitu ya. Nah si peran dari daun ketapang ini bisa menetralkan air teman-teman, nah terutama untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam air. Jadi kalau misalkan si kura-kuranya ini berenang di air ya nggak tahu ya, insya Allah sih airnya akan selalu ya netral lah dari bakteri, mungkin bakterinya bisa mati. Tapi ini benar, dulu aku pernah di video nyembuhin pneumonia itu hanya pakai daun ketapang ya. Sebenarnya sih daun ketapangnya itu bukan untuk nyembuhin, tetap pakai lampu. Jadi daun ketapangnya itu fungsinya untuk mematikan bakteri yang ada di air. Jadi kalau kura-kuranya ke air ya airnya udah netral gitu, udah nggak ada lah ininya, udah nggak ada bakterinya gitu. Nah itu peran dari si daun ketapang, makanya nanti aku akan coba pakai ya di sini ya. Oke, sekarang langsung kita coba pakein ya teman-teman. Nah jadi yang aku lakukan ini, misalkan daun ketapangnya ya, ini daun ketapangnya yang kering dan udah coklat, bener-bener coklat. Nah biasanya aku taruh dulu sebentar di sini, karena kalau kita sentuh tuh kayak ada debu-debunya kayak gitu. Jadi kita taruh dulu di dalam air. Nah jadi kita bilas ya. Nah kalau udah kita bilas, udah kita cemplungin aja langsung ke tempatnya. Nah ini biasanya dia untuk menguning akan memakan waktu teman-teman. Besok juga akan menguning, mencoklat ya, jadi warnanya akan coklat. Kita taruh aja seperti ini, besok airnya insya Allah akan coklat gitu. Oke teman-teman, segitu dulu ya video pada malam hari ini. Ini kita bikin videonya malam-malam karena mereka mendadak sakit. Jadi kita juga mendadak beli yang pentaklor sama daun ketapang ini. Sebenarnya aku juga udah beli heater. Nah gimana sih nanti cara menggunakan heater untuk kura-kura, merek apa yang bagus, bentuknya, harganya, simak terus video ini ya. Pantengin setelah video ini kita akan membahas seputar heater untuk kura-kura. Apa itu heater? Heater adalah penghangat untuk air yang akan digunakan oleh si kura-kura. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.